Halo sobat, kita akan melanjutkan lagi materi kita yang kemarin, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Sekarang kita akan masuk ke beberapa sifat, diantaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Jadi bagaimana penyelesaian sebuah limit fungsi aljabar ketika fungsinya ditambah atau dikurang, dikali atau dibagi. Nah, kita akan belajar mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan. Untuk sifat penjumlahan limit fungsi aljabar, ketika sebuah fungsi nanti dijumlah, kita bisa mengerjakannya dengan cara menghitung limitnya sendiri-sendiri, kemudian hasilnya nanti akan kita jumlahkan. Sebagai contoh, limit untuk x mendekati 1, 2x ditambah 3x kuadrat itu akan sama dengan, kita akan menghitung limit untuk 2x nya tersendiri dan limit untuk 3x kuadratnya tersendiri. Jadi untuk limit 2x nya, ingat seperti langkah yang kemarin, ini kita tinggal mensubstitusi harga x nya dengan 1, jadi 2 dikalikan 1. Kemudian yang di sebelah sini atau fungsi yang satu lagi pun sama, tinggal kita menggantikan harga x nya dengan 1. Jadi 3, x nya diganti 1, jadi 1 pangkat 2. Jadi seperti ini ketika ditulis 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 pangkat 2. Hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Demikian untuk limit fungsi aljabar bentuk penjumlahan. Nah, selanjutnya bentuk pengurangan. Sebenarnya tidak ada bedanya, jadi langkah yang sama pun kita lakukan. Jadi kita menghitung limitnya tersendiri, kemudian nanti hasilnya tinggal kita kurangkan. Contoh berikutnya, limit x mendekati 1, 2x dikurang 3x kuadrat. Jadi kita hitung yang pertama limit untuk 2x nya tersendiri, dan nanti hasilnya akan kita kurangkan dengan limit 3x kuadratnya tersendiri. Kita substitusi kembali harga x nya, jadi 2 kali 1 dan dikurang 3 kali 1 pangkat 2, hasilnya akan sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Oke sobat, semoga bisa memahami untuk sifat penjumlahan dan pengurangan fungsi limit aljabar. Nah, kita akan masuk ke contoh berikutnya, yaitu sifat perkalian. Untuk sifat perkalian, ketika sebuah fungsi dikali, kita akan menggunakan cara yang sama. Kita akan menghitung limit fungsinya tersendiri, kemudian nanti hasilnya tinggal kita kalikan. Ini sebagai contoh, limit x mendekati 1, 2x dikalikan 3x min 5. Kita akan menghitung limit untuk 2x nya tersendiri. Di limit mendekati 1 untuk 2x kita hitung sendiri, dan nanti hasilnya kita akan kali dengan limit x mendekati 1 untuk 3x min 5. Untuk 2x hasilnya sama dengan 2. Untuk 3x min 5 hasilnya 3 kali 1 kurang 5. Itu hasilnya sama dengan min 2. Jadi 2 dikali min 2 hasilnya sama dengan min 4. Oke, semoga kalian bisa memahami. Nah, kita akan masuk ke sifat yang terakhir, sifat pembagian. Untuk sifat pembagian, limit x mendekati c, fx dibagi gx itu akan sama dengan limit x mendekati c fx akan kita bagi hasilnya dengan limit x mendekati c untuk gx. Tapi ini ada syarat yang harus dipenuhi. Ingat, dalam pembagian penyebut tidak boleh 0. Jadi syaratnya adalah asalkan limit gx untuk x mendekati c hasilnya tidak 0 atau hasilnya bukan 0. Kalau hasilnya bukan 0, itu kita akan tulis sebagai jawaban. Tapi kalau penyebutnya menghasilkan angka 0, itu bukan jawabannya. Jadi akan ada dua contoh yang saya berikan. Yang pertama yang hasilnya bukan 0, dan yang kedua yang hasilnya 0. Untuk contoh yang pertama yang hasilnya tidak 0. Limit x mendekati 1, 2x dibagi 3x min 5. Kemudian kita akan hitung limit yang bagian atas untuk yang 2x nya. Untuk harga x nya mendekati 1. Dan kita akan hitung harga yang bagian bawahnya
untuk 3x min 5 untuk x mendekati 1. Yang bagian atas hasilnya 2 kali 1 2, dan yang di bagian bawah 3 kali 1 dikurang 5 hasilnya min 2. Nah, bagian bawahnya atau penyebutnya itu tidak 0, berarti nilainya tinggal kita hitung. 2 dibagi min 2 hasilnya sama dengan min 1. Nah, sekarang gimana kalau kita ketemu dengan yang penyebutnya menghasilkan angka 0? Ini saya akan berikan contoh yang kedua. Limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat dikurang 4 dibagi dengan x min 2. Ketika kita menggunakan cara seperti cara yang pertama, ketika kita hitung x mendekati 2 untuk yang bagian atas, didapatkan harganya x kuadrat dikurang 4. Nilai x yang kita akan gantikan 2, berarti 2 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk yang bagian atas atau pembilang, ketika dia menghasilkan 0, ini tidak ada masalah. Ini tidak mengapa, atau ini boleh-boleh saja. Tetapi masalah muncul ketika kita substitusi harga x2 untuk penyebutnya. Jadi ketika kita substitusi harga x sama dengan 2 di persamaan yang bagian bawah, ini akan menghasilkan 2 dikurang 2, ini sama dengan 0. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Nah, karena ini tidak boleh, lalu bagaimana? Artinya bagaimana penyelesaiannya? Karena nilai ini tidak diizinkan. Ada beberapa penyelesaian yang bisa kita lakukan. Nah, cara yang pertama yang biasanya atau umum digunakan adalah cara memfaktorkan. Jadi, untuk cara pertama yang sekarang ini saya akan ajarkan, yaitu dengan faktorkan. Nah, kita harus bisa mengetahui faktorisasi dari bentuk x kuadrat min 4. Untuk memahami faktorisasi, sebaiknya kita perlu belajar tersendiri tentang faktorisasi. Nah, untuk x kuadrat min 4 ketika difaktorkan itu akan sama dengan x plus 2 dikali x min 2. Nah, bagaimana sampai bentuk ini muncul? Sebenarnya kalau kita sudah memahami faktorisasi ini mudah saja. Jadi ini tinggal kita akar kuadratkan, itu berarti hasilnya x dan x. Kemudian yang ini tinggal kita akar kuadratkan, 4 itu berarti 2. Nah, karena ada 2 buah, yaitu untuk 4 itu bisa plus 2 dan min 2. Nah, kita tinggal lihat tanda di sini. Kalau tanda yang digunakan min itu kita tinggal bedakan saja, tandanya 1 plus 1 min. Ini terbalik, atau minnya di depan, plusnya di belakang, atau plusnya yang ada di depan, min yang di belakang, itu nggak ada masalah. Oke, setelah kita tahu faktorisasinya, ternyata bentuk atas ada yang sama dengan bentuk bawah, yaitu x min 2. Nah, karena ini fungsi dibagi, otomatis ini juga boleh dibagi. Jadi kedua nilai ini kita saling bagi. Jadi ketika dia saling dibagi, ini berarti sudah habis. Jadi fungsi ini sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang yang sisanya untuk limit x mendekati 2, x plus 2. Nah, kemudian kita tinggal substitusi saja. Jadi kita ganti x-nya dengan 2, jadi 2 tambah 2 hasilnya sama dengan 4. Ini hasilnya diizinkan. Oke sobat, semoga bisa memahami. Kita akan ketemu lagi dengan materi-materi selanjutnya. Salam.